Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di zaman yang serba mudah untuk mendapatkan informasi, ini kita harus berhati-hati dalam memilih informasi, membaca dari buku ataupun dari media sosial. Kita tidak cukup hanya dengan sekedar melihat di YouTube, membaca artikel ataupun membaca buku. Tapi kita harus memiliki guru yang memandu kita, guru yang ilmunya bersanad. Artinya dia belajar dengan guru dan gurunya belajar dari gurunya terus bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada seperti itu? Ada. Di dalam Islam, sanad itu sangat penting. Sanad itu adalah pegangan yang menunjukkan bahwa ilmu yang dia sampaikan itu dapat dipertanggungjawabkan, bahwa ilmu itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanad itu penting. Maka kita harus mengetahui kepada siapa kita belajar. Nah, ulama mengatakan, man syaikhuhu kitabuhu fa khata'uhu aktsaru min shawabihi. Siapa orang yang gurunya adalah kitabnya atau bukunya, dia berguru dengan buku, dia berguru dengan kitab. Cuman bermodalkan buku, kitab, atau zaman sekarang bermodalkan membaca artikel atau melihat di media sosial, maka kata ulama kemungkinan salahnya itu lebih banyak daripada benarnya. Artinya sangat berbahaya. Kita harus memiliki guru. Kemudian dikatakan lagi, ruwiya an Abi Yazid annahu qala. Beliau berkata, Abi Yazid, man lam yakun lahu ustadzun fa ustadzuhu syaitan. Siapa orang yang tidak memiliki guru, maka gurunya adalah syaitan. Kenapa? Karena dia rawan mempercayai sesuatu yang salah atau yang sesat. Kalau dia mempelajari ilmu melalui buku, melalui hanya sekedar itu melihat media sosial tanpa memiliki guru, maka kemungkinan salahnya itu besar, kemungkinan sesatnya itu banyak. Kemudian kalau dia mengklaim dirinya sebagai ulama, padahal tidak pernah memondok, tidak pernah menghadiri pengajian, pelajaran, menghatamkan kitab A, kitab B, kitab C, tidak pernah mempelajari mungkin bahasa Arab, ilmu sharaf, ilmu nahwu, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan ilmu mantik, balaghah, dan ilmu yang lain, tiba-tiba menjadi ulama, mengklaim dirinya sebagai ustadz. Nah, itu berbahaya, dapat menyesatkan orang lain, seolah-olah dia berguru dengan syaitan. Kenapa? Karena sama seperti syaitan menyesatkan orang lain. Nah, contoh umpama seperti ra'a ba'dhum fi kitabin. Ada orang pernah melihat di buku tertulis. Apa tulisannya? Al-habbatus sauda'u shifaa'un min kulli da'. Biji hitam yang biasa kita kenal, habbatus sauda, adalah jintan hitam. Itu adalah obat daripada segala penyakit. Apapun penyakitnya, kalau kita mengkonsumsi habbatus sauda, insyaallah Allah akan sembuhkan penyakit kita. Entah itu langsung atau bertahap. Nah, faqara'aha, kemudian ada lagi orang lain yang menemukan di bukunya bertulisan Al-hayyatus sauda shifaa'un min kulli da'. Jadi di buku itu ada kesalahan dalam penulisan. Yang seharusnya huruf ba itu titiknya 1, di situ tertulis 2 titiknya. Maka dibaca Al-hayyatus sauda. Apa artinya? Al-hayyah artinya ular hitam. Kemudian dia tidak mengklarifikasi itu, bertanya kepada orang lain karena dia tidak memiliki guru. Ya sudah, dia kira
apa yang dia pahami, apa yang dia baca itu benar, dia carilah ular hitam, kemudian dia makan, dia kira akan mendapatkan kesembuhan, ternyata dia terkena racun. Apa hasilnya? Fa'akhadha hayatan sauda fa'akalaha fa'amathu wa qatalathu. Kemudian dia menjadi buta dengan sebab racun ular tersebut. Bukan hanya buta, setelah itu kemudian dia mati, meninggal dengan sebab keracunan setelah makan ular hitam tersebut. Dari mana salahnya? Karena dia tidak memiliki guru. Kalau dia punya guru, pasti guru tadi pernah mendengar kalimat al-habbatus sauda, syifa'un min kulli da. Pasti guru tadi akan mengkoreksi, oh itu kemungkinan salah pada tulisannya. Bukan al-hayyah tapi al-habbatus sauda, syifa'un min kulli da. Kemudian bagaimana cara kita memilih guru? Guru yang benar, guru yang bisa kita pegang keilmuannya. Nah, disebutkan para ulama mengatakan, qalu wala yu'khadhul ilmu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Tidaklah boleh diambil ilmu itu, ilmu agama khususnya ataupun ilmu yang lain, kecuali daripada orang yang memenuhi kriterianya. Orang yang memenuhi kriteria sebagai seorang guru yang dapat mengajarkan ilmunya. Dia memang ahli dalam bidang ilmu tersebut. Nah, kalau dalam ilmu agama, seseorang itu dikatakan alim kalau dia menguasai ilmu berbagai macam fan ilmu. Di antaranya ilmu sorof, dia sudah pernah belajar, ilmu nahu, bahasa Arab, ya kan? Kemudian dilanjutkan ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Nah, kemudian ditambah lagi dengan tafsir, hadis, dan yang lainnya sebagai pelengkap. Nah, kalau orang itu sudah mempelajari itu semua dan dia paham betul isi semua kitab yang dia pelajari, insya Allah dia telah memiliki kapasitas untuk mengajarkan ilmu itu. Dialah yang kita jadikan sebagai guru. Jadi jangan berguru sembarangan. Kemudian apalagi syaratnya? Wa dhaharat diyanatuhu. Hanya alim itu belum bisa kita jadikan sebagai guru. Ada lagi syarat yang kedua, harus nampak terlihat pelaksanaannya terhadap agama. Bagaimana pelaksanaannya dengan agama? Apakah dia orang yang mengamalkan agamanya atau tidak? Apakah dia sholat 5 waktu? Apakah dia sholat Jumat? Apakah dia puasa Ramadan? Apakah dia berzakat jika memang dia wajib berzakat? Nah, dilihat dari situ. Kalau dia melaksanakan agamanya, maka dia pantas untuk kita jadikan sebagai guru. Kalau tidak, misalkan dia tidak sholat Jumat, tidak puasa Ramadan, untuk apa jadikan guru walaupun dia alim? Karena apa? Ilmu itu adalah amanah, perlu kepercayaan. Tidak sembarang orang yang bisa kita jadikan sebagai guru. Kemudian lagi syaratnya wa tahaqqaqat ma'rifatuhu. Keilmuannya kuat. Pengetahuannya itu kuat. Dan kita mengetahui bahwa beliau adalah orang yang belajar dengan guru si fulan. Siapa gurunya? Kita cari tahu. Nah, barangkali dia belajar kepada orang yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah misalkan. Nah, dalam ilmu akidah, dalam ilmu fikih, kita orang Indonesia khususnya hanya menerima daripada akidah fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di luar itu kita tidak menerima. Tapi bukan berarti kita mengkafirkan selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak. Selama mereka tidak bertentangan dengan suatu hal yang memang harus sama, kita tidak mengkafirkan mereka. Seperti Wahabi ataupun Syiah, kita tidak mengkafirkan mereka. Mereka tetap Muslim. Namun kita tidak mengikuti pendapat mereka dalam masalah akidah ataupun fikih. Nah, kita berbeda. Mungkin sebagian sama, sebagian berbeda. Tapi kita hanya
fokus mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu kalau tauhidnya mazhab Asy'ari dan Maturidiyah. Kalau fikihnya mazhab Syafi'i atau Hanafi atau Hambali atau Maliki. Kemudian syarat yang terakhir, washtaharat siyanatuhu wa siyadatuhu. Orang tersebut masyhur akan penjagaan dirinya daripada kemaksiatan. Nah, dilihat apakah dia orangnya melakukan maksiat atau tidak. Kalau dia melakukan maksiat di depan umum, diketahui orang lain, maka tidak usah kita belajar dari orang tersebut. Misalkan orang itu penjudi ataupun ya maksiat yang lain, nah di depan orang lain, kalau dia sendiri di antara dia dengan Allah kan kita tidak tahu. Nah, kita tidak usah menghukumi itu. Cukup maksiat yang di depan orang lain, apakah dia mengerjakan maksiat atau tidak. Nah, kemudian wasiyadatu dan kehormatan kemuliaannya. Apakah dia orang yang terhormat, orang yang mulia? Kehormatan dan kemuliaan bukan dipandang dari harta. Nah, tapi dari dia tadi meninggalkan kemaksiatan. Kalau orang itu meninggalkan kemaksiatan, maka dia orang yang terhormat. Tapi kalau orang itu ahli maksiat, maka dia disebutnya orang fasik. Maka orang fasik itu tidak terhormat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.